Bismillah, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi sama saya Gus Maulana dari Mastak Academy. Eh, Saat ini ya kita lagi hype banget membahas tentang transisi bagi teman-teman yang sudah selesai dari kebolehan menggunakan tarif PPh final UMKM yang bersifat fasilitas ini, dan teman-teman harus bergeser ke perhitungan pajak dengan rezim umum ya, pasal 17. Sehingga teman-teman diwajibkan untuk memperoleh penghasilan neto dengan cara ada dua ya. Yang pertama adalah menghitung dengan norma penghitungan penghasilan neto, atau mendapatkan laba dengan menggunakan pembukuan. Kan begitu ya. Ya, walaupun teman-teman misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 ya, tapi karena batasan dari 7 tahun penggunaan fasilitas PPh final UMKM, ya teman-teman mau nggak mau harus berpindah begitu. Sederhananya penghasilan norma penghitungan penghasilan neto itu adalah hak ya bagi teman-teman yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tapi nggak mampu menyelenggarakan pembukuan. Boleh ya menggunakan pencatatan, lalu nanti hasil dari pencatatan tersebut ya berupa penghasilan bruto dalam 1 tahun ya, itu dikalikan sama norma penghitungan, langsung dapat penghasilan neto versi fiskal, lalu teman-teman ngitung pajak ya berdasarkan pasal 17 dari situ gitu ya. Ini yang orang pribadi ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih real, maka ya boleh menggunakan pembukuan ya berdasarkan pasal 28 itu di ayat 1-nya. Dan menariknya teman-teman sekalian itu eh, dibolehkan lagi untuk menggunakan pembukuan ala pajak yang namanya cash basis ya, stelsel kas kalau bahasa peraturannya seperti itu. Nah, di sini eh, ada syarat-syaratnya gitu. Ada syarat-syaratnya, dan kenapa si stelsel kas ini menjadi lebih mudah karena ada syarat-syaratnya tadi. Pertama, teman-teman balik lagi, omsetnya harus di bawah 4,8 miliar. Dan dibolehkan sama peraturan standar akuntansi untuk menggunakan itu. Agak membingungkan karena setahu saya udah nggak ada tuh yang pakai stelsel kas ya untuk akuntansi, tapi ya sudahlah gitu karena pajak masih mengakomodir, ya kita pakai aja. Di bawah 4,8 miliar ya teman-teman ya, OP atau badan boleh pakai si stelsel kas ini ya. Oke, jadi teman-teman punya waktu ya 3 bulan di awal tahun dari rencana teman-teman untuk menggunakan stelsel ini ya, selama 3 bulan pertama Januari, Februari atau Maret, untuk melakukan pemberitahuan ke kantor pajak. Mungkin pakai KSWP ya, nanti kita tunggu aja lah karena belum begitu jelas juga nih langkah-langkahnya seperti apa. Begitu ya teman-teman ya. Eh, Setelah kita melakukan pemberitahuan, baru kita boleh menyelenggarakan si stelsel kas ini gitu ya. Stelsel kas definisinya adalah teman-teman ya mengakui pendapatan dan biaya setelah terjadinya pembayaran. Ya, berbeda sama akrual yang berdasarkan peristiwa. Ya, walaupun tidak terjadi pembayaran tapi peristiwa penjualannya sudah terjadi, kita harus catat. Itu kan metode akrual. Kalau cash basis enggak. Walaupun kita udah terjadi penjualan dan sifatnya kredit atau piutang gitu, maka teman-teman belum boleh nyatet. Kan gitu stelsel kas. Ya, hukum asalnya seperti itu ya. Itu yang kaidah umum dari stelsel kas yang kita tahu. Tetapi pajak tidak menggunakan stelsel kas ini secara murni. Jadi dia ada campurannya, di mana untuk pendapatan ya walaupun kredit juga tetap harus dimasukin ke dalam laporan pajaknya. Itu ya. Makanya disebutnya stelsel campuran tadi. Jadi pendapatan baik yang cash maupun yang piutang itu tetap sama-sama dicatat. Dan demi prinsip matching cost, fairness lah gitu ya, itu untuk harga pokoknya juga sama. Jadi teman-teman yang statusnya masih utang juga boleh dibiayakan gitu ya. Tapi cuma sampai sini doang nih teman-teman. Jadi udah terbatas sampai sini aja nih penentuan pendapatan dan harga aja. Sisanya cash basis gitu ya. Terus teman-teman perlu mencatat lagi bahwa untuk persediaan pada stelsel kas ini dibolehkan cuma 2 ya, dengan metode first in first out.
Jadi barang yang masuk pertama kali itu yang dijual pertama kali. Jadi metode LIFO itu nggak diperbolehkan ya. Dan yang kedua adalah average, rata-rata. Jadi harga dan kuantitas direkap semuanya, dirata-ratakan, maka itu pencatatan harga pokoknya, metodenya begitu ya. Persediaan seperti itu. Oke, dan yang berikutnya lagi tentang penyusutan ya. Ini disederhanakan juga, tidak seperti pasal 11 yang ada kelompok 1 2 3 4 dan bangunan ya, 10 tahun dan 20 tahun ya, permanen dan tidak permanen. Kalau penggunaan cash basis itu cuma boleh 2 ya. Untuk harta selain bangunan itu 4 tahun, dan harta bangunan 20 tahun, selesai. Nggak ada lagi tuh kelompok 1 2 3 4. Dan yang kedua, untuk amortisasi ya, untuk harta tidak berwujud, merek apa namanya, pendirian perusahaan dan yang selainnya, itu dia cuma boleh 4 tahun. Gitu. Sebenarnya ini aja nih lingkup dari cash basis ala pajak ya di PMK 81, diatur dari pasal 448 sampai 463 kalau nggak salah ya, teman-teman boleh cek gitu. Itu begitu aja pembatasannya. Jadi relatif mudah dihafal ya untuk cash basis ini. Sedangkan teman-teman kalau misalnya ngerasa saya nggak cocok pakai accrual ya silahkan. Nggak cocok pakai cash basis ya mangga, karena defaultnya itu justru malah si accrual itu. Jadi kalau teman-teman punya kecocokan sama metode penyusutan ya yang lebih tepat ya monggo silahkan teman-teman pakai accrual gitu ya. Oh ya, saya sedikit mundur tentang tentang persediaan. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman mau pakai metode persediaan periodik maupun perpetual, tidak ada masalah, silahkan disesuaikan aja. Kalau metode periodik teman-teman harus melakukan stock of name setiap akhir periode ya, baik per bulan maupun akhir tahun harus dilakukan stock of name, karena itu yang akan menjadi penentu persediaan akhir, yang menjadi dampak berapa harga pokok yang dapat teman-teman biayakan di akhir tahun gitu ya. Ini aja gambaran aja ya. Ini video ini singkat dan teman-teman nanti kita akan buatin ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bikin yang sifatnya latihan gitu untuk bisa jadi gambaran lah. Ini 1 bulan gitu ya, misalnya bulan apa ya, Januari, Februari, Maret, April ya salah satunya, full 1 bulan kita nyatet dengan cash basis ini. Ini emang lebih gampang sih, teman-teman bisa pakai lah. Mungkin itu aja teman-teman sekalian tentang cash basis ala PMK 81 tahun 2024. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau milih udah tahu ya langkah-langkah seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum.